Ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di desa Sine Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Warga yang memblokade jalan Trans Sulawesi menolak pembangunan tambang emas di wilayah mereka. Setelah berlangsung selama 12 jam, petugas berupaya membubarkan aksi. Namun massa tidak terima. Aksi ini pun berakhir ricuh. Akibatnya satu orang warga tewas. Dari pagi demonya ditutup jam 12 siang. Kapolres melakukan negosiasi agar tidak menutup jalan karena nggak boleh unjuk rasa di jalan raya itu. Karena itu kan jalan Trans Sulawesi. Dari jam 12 siang sampai jam 12 malam dilakukan penindakan untuk membuka jalan. Di dalam penindakan itu sudah dilakukan APP untuk terukur dan terarah ya sesuai dengan SOP yang ada di Polri. Namun demikian ternyata ada satu korban. Hari ini, sekarang ini saya akan datang ke sana melihat yang sesungguhnya terjadi bersama Kapolri. Kini polisi masih menyelidiki insiden tewasnya warga saat aksi unjuk rasa dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti. Dari Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap fakta baru pembunuhan seorang pengusaha spring bed di Nganjuk, Jawa Timur. Pelaku mengaku sering diajak berhubungan intim sesama jenis oleh korban. Polisi mengungkap fakta baru terkait pembunuhan Bobby, seorang pengusaha spring bed yang tewas bersimbah darah di Nganjuk, Jawa Timur. Polisi menyebut pelaku yakni MYS yang merupakan sopir korban dipaksa berhubungan intim oleh korban. Pelaku mengaku dirinya sering diajak menginap di toko spring bed milik korban dan diminta tidur tanpa menggunakan busana. Motif pelaku yaitu adanya rasa sakit hati, ingin balas dendam karena perlakuan dari korban yang kurang kooperatif lah ya, atau sering memarah-marahi korban, kemudian sering menyuruh korban bekerja sampai larut malam, kemudian bahkan ada beberapa kewajiban korban seperti membayar gaji dan sejenisnya itu tidak dipenuhi oleh korban. Bobby ditemukan tewas bersimbah darah berdasarkan keterangan awal pelaku. Ia sakit hati karena belum digaji. Pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Seorang wanita berinisial LM ditangkap tim Resmo Polda Metro Jaya di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Wanita tersebut diketahui sebagai otak pembunuhan seorang pemuda yang jenazahnya ditemukan di TPU Kober, Ulu Jami, Jakarta Selatan. Polisi berhasil menangkap otak pembunuhan Vicky, pemuda yang ditemukan tewas dengan kondisi penuh luka di TPU Kober, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dalang pembunuhan korban merupakan seorang perempuan berinisial LM. LM ditangkap tim Resmo Polda Metro Jaya di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Hingga kini polisi masih memeriksa LM untuk mengetahui motif pembunuhan terhadap korban. Sebelum menangkap LM yang merupakan otak pembunuhan, polisi lebih dulu menangkap dua orang eksekutor, yakni MYL dan DS. Kedua eksekutor tersebut dijanjikan uang bayaran senilai 2 juta rupiah apabila berhasil membunuh korban. Motif pelaku ini adalah motif ekonomi. Interogasi awal menerima imbalan uang. Sebelumnya, korban ditemukan tewas tergeletak di area pemakaman TPU Kober dengan luka tusuk. Seluruh barang korban berupa sepeda motor dan uang tunai senilai 2 juta rupiah hilang. Ya, kita akan membahas lika-liku pembunuhan di TPU Kober ini bersama kriminolog Ahmad Hisyam. Selamat malam, Pak Hisyam. Selamat malam, Pak Hisyam. Halo, selamat malam. Ya, Pak Hisyam, bagaimana Anda melihat kasus pembunuhan ini, Pak? Oke, terima kasih. Yang saya perhatikan ya dari kejadian ini adalah murahnya harga atau nyawa dari seorang manusia hanya dihargai senilai 2 juta rupiah. Dan ini harus menjadi perhatian bersama bahwa melakukan pembunuhan menjadi pembunuh bayaran itu bukanlah sebuah tindakan atau pekerjaan yang mudah. Itu
membutuhkan nyali yang sangat besar. Tapi ketika nyali yang sangat besar itu bisa dibeli dengan harga 2 juta rupiah, ini adalah puncak dari, bisa dibilang, permasalahan ekonomi yang sangat berat di negeri ini. Di mana seseorang mau melakukan sebuah tindakan yang sangat keji, yang sangat amoral dengan nilai hanya 2 juta rupiah. Itu yang pertama yang jadi perhatian saya. Yang kedua, polisi juga harus menyelidiki secara luas. Jangan-jangan sudah cukup banyak orang-orang yang bersedia menjadi pelaku kejahatan bayaran, pelaku tindakan kriminal bayaran. Jika ini adalah bisa dibilang puncak dari gunung es, maka potensi kejahatan itu sudah sangat besar sekali. Bayangkan saja kalau melakukan pembunuhan cukup dibayar 2 juta, apalagi tindakan yang lain, entah itu penculikan, perampokan, dan lain sebagainya. Ini terlepas dari tindakan kejahatan itu sendiri ya, yang menjadi perhatian atau yang menjadi permasalahan utama, yaitu kasus yang sedang menjadi topik saat ini. Tapi saya melihat dari sisi yang lebih luas. Ya, Pak Hisham, kasus pembunuhan yang melibatkan jasa pembunuh bayaran belakangan marak terjadi, bahkan dengan upah yang bisa dibilang cukup murah begitu. Mengapa ini bisa terjadi, Pak Hisham? Ya, tadi yang saya sudah sedikit singgung, ini bisa menjadi indikator bahwa permasalahan ekonomi di negara ini sudah sangat berat. Jadi orang mau melakukan tindakan kejahatan yang sangat keji dengan bayaran yang cukup murah. Satu itu. Kemudian yang kedua, bisa jadi indikasi juga bahwa masyarakat kita ini semakin sulit untuk memberikan maaf. Karena yang saya perhatikan dari informasi yang saya terima, bahwa permasalahannya kemungkinan besar tidak begitu berat antara perempuan yang menjadi otak dengan korbannya. Ya, Pak Hisham, kalau kita melihat pada kasus ini, mengapa pelaku membuang jenazahnya ke tempat pemakaman umum? Begini, kalau dilihat dari usianya dan kemungkinan histori dari atau namanya track record dari pelaku, sepertinya ini pelaku masih baru yang melihat dari usianya, sehingga dia tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk melakukan kejahatan dengan planning yang cukup baik. Kemungkinan besar dia hanya melakukan pembunuhan, kemudian buang begitu saja dengan harapan polisi tidak akan mampu melacak kepada dirinya, kepada si eksekutor. Kalau memang dia sudah pelaku yang profesional ya, dengan perencanaan yang baik, maka dia tidak akan membuang begitu saja. Jadi saya rasa dia membuang ke TPU karena memang dia bukan merupakan seorang pelaku yang profesional. Dia hanya karena pengalaman yang kurang lagi. Ya, baik, terima kasih Pak Ahmad Hisham telah bergabung bersama kami di iNewsroom Weekend. Pemirsa, sedikitnya 6 rumah warga roboh nyaris rata dengan tanah dan 97 rumah lainnya rusak akibat tanah bergerak yang terjadi di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Warga terpaksa mengungsi menghindari tanah gerak susulan. 6 rumah warga di Desa Derma Suci, Kecamatan Pangka, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah roboh setelah tanah gerak terjadi pada Sabtu malam hingga Minggu pagi. Selain roboh, terdapat 97 rumah warga lainnya rusak berat. Kerusakan terjadi mulai dari dinding retak hingga lantai yang membelah ke halaman rumah. Warga mengaku akibat tanah gerak, rumahnya tidak dapat dihuni kembali. Nggak bisa ditempati. Dan sampai sekarang ini masih jalan. Sampai semalam ini masih ada yang? Masih ada. Roboh ya? Iya. Untuk menghindari tanah gerak susulan, puluhan warga mengungsi ke lokasi lain yang terhindar dari tanah gerak. Sejumlah harta benda yang berhasil diselamatkan dibawa warga untuk dievakuasi. Diduga sopir lalai akibat menyalakan rokok, truk menabrak rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun rumah mengalami kerusakan yang cukup parah.
Truk muatan bawang putih menabrak sebuah rumah di jalur Pantura, Kecamatan Pusaka Nagara, Subang, Jawa Barat. Akibat kecelakaan itu, rumah mengalami kerusakan yang cukup parah, sementara truk ringsek di bagian depan. Kecelakaan terjadi saat truk muatan bawang putih melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta. Diduga sopir lalai saat menyalakan rokok sehingga truk oleng ke kiri dan menabrak rumah. Mau ngerokok mata udah gelap, udah kejadian. Jangka berapa detik itu langsung? Ya paling nggak ada 1 menit. Habis dari pom bensin, habis buang air kecil, langsung sini di jembatan udah terasa. Pak sopir perjalanan dari mana ke mana ini? Dari Cirebon mau ke Jakarta. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Petugas Laka Lantas Polsek Pusaka Nagara langsung mengamankan arus lalu lintas dan mengevakuasi kendaraan ke Polsek Pusaka Nagara. Sementara bawang putih dipindahkan ke truk lainnya. Di tengah lonjakan kasus COVID-19, razia tempat hiburan malam gencar dilakukan kepolisian. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.